Dan kalau tadi kita sudah 3 episode, hampir semuanya bahas Liga Inggris. Sekarang kita pindah ke yang dekat-dekat aja. Ada Itali, dari I ke I lainnya. Itali ya, padahal negaranya mah jauh gak sih? Gue gak pernah. 2 jam Inggris penerbangan. Itali, jauh dong. Jauh ya? Jauh. Jauh ya, 2 jam ya? Iya. 2 jam mah Jakarta Bandung dong. Nah, itu. 2 jam pesawat. Oh, naik pesawat. Ya, itu Itali di mana ada Inter yang udah kayaknya tinggal tutup mata. Apaan tuh sama Scudetto, kayak gampang banget. 4 tandingan terakhir semuanya nyetak gol 4. Dan ini ada juga si Lautaro Martinez yang semakin tajam di Capocannonieri Serie A, sekarang sudah 23 gol di Serie A. Ini yang sempat lo menyangka nggak seorang Lautaro Martinez yang tadinya hanya menjadi backup seorang Icardi sebagai pelayan, terus juga waktu Lukaku masuk dia juga menjadi tandem untuk Lukaku, tapi sekarang justru dia menjadi goal getter utamanya dan bahkan menjadi prolific striker gitu. Tentu ini proses yang harus dilakukan oleh seorang pemain gitu, dan dia benar-benar dari bawah banget, dan sekarang juga nggak cuma itu jadi kapten, artinya bahwa dia menjadi wajah dari tim Inter Milan, dan dia dalam beberapa waktu nanti akan mengangkat piala Serie A. Jadi buat gua apa yang dilakukan oleh Lautaro ini ya, gua nggak kaget karena prosesnya itu benar-benar dilakukan oleh Lautaro, dan dia bukan menjadi seorang poacher aja gitu kayak Lukaku atau siapapun yang pernah menjadi striker di Inter. Dia benar-benar bisa create something juga. Jadi buat gua dia free kick juga bisa bagus, penalti kick juga bagus. Jadi buat gua Lautaro ini nggak kaget kalau pada akhirnya jadi top scorer atau Capocannonieri di Serie A. Jadi buat gua dia adalah pemain yang sangat penting, dan gue gak kaget kalau dia pada akhirnya bakal pensiun di Inter Milan. Ya. Tapi kalau melihat dari rekor sekarang 23 gol, mungkin gak untuk mecahin rekornya Immobile sama Higuain yang nyetak 36 gol semusim? Wah, kalau 36 sih sebenarnya jauh ya. Tapi kalau untuk pertimbangan gue adalah ini kan Lautaro selain Internya emang sistemnya menurut gue musim ini bagus banget secara as a system, di otak-atik kayak gimana pun tetap bisa delivered. Tapi untuk Lautaro 23 gol sekarang ini kan juga musim terbaik dia di Serie A, melewati musim-musim sebelumnya cuma Gue justru maksimal khawatir sih 21. kalau Lautaro cedera panjang. Itu bahaya. kekhawatiran jelas. Gimana gitu, karena Thuram bisa nyetak gol, tapi Iya. jauh gapnya sama Lautaro. Jauh banget Sama jaraknya. Taufik ya begitu. Jaraknya jauh, dan salah satu faktornya menurut gue kan ada Thuram juga. Ini top assist juga salah satunya Thuram di musim ini. Dan justru gue mau bilang bukannya gue delusional ya, 23 gol untuk Lautaro sekarang. Justru gue mengharapkan dia 30 gol karena segitu banyak peluang yang dia dapetin juga, yang begitu Itu banyak nggak dia kaget miss udah. chance juga. Iya, betul. Ya karena Inter juga salah satu tim yang secara converted waste waste chance-nya salah satu yang gede tinggi banget. juga. Jadi gue justru mengharapkan dia seharusnya bisa 30 gol di titik ini gitu, karena segitu banyak peluang yang dia dapetin, segitu banyak juga peluang yang udah dia sia-siain. Tapi 23 gol tetap gue apresiasi, ini salah satu torehannya tinggi banget lah lu memasuki bulan Maret 23 Dia gol. umur berapa, Ji? Apa? Umur berapa? 24 25 lah. Wow. 25. Masih Menurut gua muda kok dia. justru makin Wow. berkembang, leadership-nya juga makin muncul. Tadi Mas Panji udah bilang sebelumnya cuma pelayan buat Icardi, buat cuma tandem buat Lukaku. Iya. Tapi sekarang sistemnya justru sangat-sangat menguntungkan buat dia. Datangnya Thuram yang salah satu striker yang eksplosif tapi juga senang mantul-mantulin bola, dan dia juga sekarang sangat-sangat benefit dari keadaan seperti kelahiran itu. berapa? 2000. Oh, Bapaknya gue dia nggak sempat 97, nonton. berarti 26 ya, kalau 97 tuh Iya. berapa? 26 ya? Iya. 26. Jadi 2 jalan 28. 9 berapa? Apa Mas? 25, Boleh jalan? 26. Beda. Beda itu. Nah iya, tapi kalau kita bandingin dia sama striker-striker lainnya gitu kan, kayak Vlahovic sekarang udah 15 gol gitu. Dan menurut lo apakah Lautaro adalah typical striker, emang striker predator, atau memang ini hanya one of his season yang memang lagi bagus aja karena Internya juga lagi bagus semua? Wah, lu kalau ngeliat mainnya dia mah predator dia. Predator Ya banyak lah beberapa, tapi banyak beberapa contoh bagaimana dia memburu gol atau memburu bola. Tapi yang paling gue ingat waktu di final Liga Champions itu kan, yang ada satu kesalahannya Akanji yang dia press one on one itu tapi gagal kan. Wah, gue bilang nih sangar juga dia. Dan itu kalau nggak salah dia dalam kondisi nggak terlalu fit deh. Karena kebetulan gue di sesinya kan nanya juga sama dia. Dia bilang emang dia emang ada Nanya langsung, Mas. Nanya langsung. Langsung dong. Enggak, emang kebetulan gue ditunjuk gitu. Jadi ya anyway, Padahal milih loh, gue pengennya Lautaro Martinez, kalau gue nggak mau datang gitu. enggak itu untung-untungan juga tuh ditunjuk. Jadi anyway, terus Inter tadi soal top score, dia bisa nggak mencapai? Kalau 30 mungkin bisa lah, kan sekarang dia 24 ya, 23, 7 lagi bisa lah dengan sisa. Cuman kalau untuk lo bilang 36 mencapai mungkin susah, karena gue yakin Inzaghi akan nge-push mereka juara Serie A secepat mungkin untuk kunci. Nah kalau udah kayak gitu kan, misalnya sisa, feeling gue mungkin at least 4-5 pertandingan sisa mereka udah juara. Ya nggak mungkin Lautaro Martinez dimainin starter terus kan, pasti bisa latih. Jadi kalau untuk bicara itu gue rasa enggak, dan gue rasa itu bukan prime target mereka, tapi gimana untuk bisa Serie A secepat mungkin, kemudian mereka bisa fokus di Champions League ya. Wah, kalau di Copa udah tersingkir kan dari Bolonya. Tapi kalau melihat sekarang kan Inter menjadi tim paling besar kan dari sisi produktivitas. Ya, semua lah. Kebobolan juga Kebobolan paling dikit. sedikit.
menurut lo apa karena ini kan pasti kalau skeptis kayak mungkin coach juga karena levelnya Serie A juga pada turun semua. Juventus lagi jelek mainnya. Nggak bisa gitu terus. Milan dibandingkan 2 tahun lalu juga nggak sebagus itu. Napoli tahun ini juga hancur. Itu yang sebenarnya kalau gue lihat itu memang betul menurut gue. Tiap tahun begitu terus Serie A. Iya. Nanti ada yang bagus, Cuman yang maksud jelek. gue menyayangkan ketika ada tim ketika 10 tahun lalu lah ya Juventus juara-juara terus. Kemudian sekarang ada nih pesaingnya, tapi Juventus yang turun. Iya. Jadi akhirnya kita akan lihat another Bayern Munchen di Serie A. Gue udah bilang dari musim lalu udah bilang bahwa Serie A tuh nggak pernah ada race. Iya, itu aja sih kalau gue kan suka ngelihat persaingan Tahun kan. lalu pun juga Napoli cukup jauh kan. Jauh dari- banget. Iya, nah itu ketika Internya lagi perform ininya nggak ada yang Iya. ngimbangin. Jadi keseruan itu nggak ada. Kalau gue sih lebih ngeliat ke arah situ sih. Dan kalau Inter sendiri bulan lalu di titik ini di bulan lalu gue kira bakal ada race karena Juventus sebenarnya deket banget tapi sama tiba-tiba Allegri. mereka ngedrop segala macam dan akhirnya hilang dan akhirnya Inter sekarang sendirian. Tapi balik lagi ke Lautaro-nya, kalau gue bilang justru musim ini walaupun big chance-nya yang miss masih banyak, tapi improve banget walaupun kalau gue yakin di musim-musim sebelumnya miss chance-nya bakal lebih banyak dan golnya nggak akan sebanyak ini juga. Tapi gue inget banget match dia di Anfield tahun 2022 itu dia cuma setengah peluang dia bisa shoot dari luar kotak penalti jadi gol. Gue udah ngeliat ini pemain punya potensial yang sebenarnya punya potensial Karena ya emang sailing level 352-nya Inter emang menyerang banget. Iya. Dan bagus banget. That's why gue pede waktu gue sama Mas Haryo sama Koci gue bilang Inter Benefit. lolos dibandingkan Atletico. Dan bukan cuma di Internya doang, di secara level individu pun sebenarnya Lautaro terkenal wasteful juga. Kita ingat di Piala Dunia bersama Argentina pun Ganti dia juga sama Alvarez akhirnya. jadi beban juga kan, peluang segala macam nggak bisa di finishing sama dia, akhirnya diganti sama Alvarez yang akhirnya dimainin di sana. Jadi menurut gue Lautaro ini emang secara skill individu emang berkembang banget, secara composure dia makin jadi, dan gue nggak heran kenapa musim ini bisa 23 gol, tapi poin gue itu seharusnya bisa 30 gol. Jadi menunjukkan nih pemain sebenarnya makin komplit dan makin tajam dan makin composure-nya makin tenang. Dan ini ngomongin soal pemain yang lagi bersinar di Serie A, ada pemain yang justru mencoreng soal Liga Serie A, yaitu ada Paul Pogba yang mungkin lagi-lagi untuk comeback di Serie A justru membuat karirnya terhempas begitu saja 4 tahun ke depan, walaupun katanya dia bakal mengajukan banding ke arbitrase. Pengadilan arbitrase ini gue nggak ngeliat ke sana. Gue ketipu mula Pak nih. Jatuhnya kameranya kalau gitu. Nah ini 4 tahun vonis yang dijatuhkan untuk seorang Paul Pogba, walaupun katanya dia merasa tidak pernah meminum Dengan sengaja. drugs dengan sengaja, dia dengan mengetahui itu obat terlarang. Menurut lo apa ada jalan lain untuk Pogba selain 4 ini? Tapi kita sebelum lanjut, kita lihat dulu VT dari Pogba ini. POV Pogba saat jadi pemain bola. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, you can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, there no closure, moving closer. No POV kehidupan Pogba setelah gak jadi pemain bola. Aduh, tau gitu gua kagak pakai doping, mendingan gua ternak jamur kuping atau kagak makan dumpling. Kalau kagak jadi member Blackpink dah. Itu dia ya Pogba versi pancoran nih gitu ya, sebelum dan sesudah kena kasus doping. Lihat ada nggak ini minimal remisi lah gitu untuk seorang Pogba. 4 tahun menurut gua kelar sih karirnya. Kalaupun ini benar gitu kan, kalaupun ini benar karena Pogba pengen banding berarti ada opsi atau ada peluang bahwa ini tidak benar gitu. Jadi kalaupun emang ini benar, seperti yang kita pernah bahas juga Ji sebelum waktu ini kejadian, ya ini udah karirnya selesai lah. 4 tahun mah selesai lah. Soalnya Apalagi- Liga Indonesia mah jago lagi dia. Sebenarnya tanpa doping juga udah selesai karir dia sebenarnya. Kalau ke Arab belum tentu ya. Kan mungkin ke Arab Cuman bisa. sayang buat gue karena performa wise dia pernah bagus dulu gitu. Begitu ke Juve yang ini, yang dia jadi kayak Sule nih pakai Setengah-setengah gini, Setengah-setengah. ya gua emang udah lama hilang lah Pogba ini nggak pernah perform, dan buat gua secepat secepat Juve untuk memutuskan kontrak dengan Pogba lebih baik, karena dengan kondisi seperti ini Juve bisa terhindar dari membayar kalau kontrak belum selesai itu kan ada kompensasi. Iya, iya. Itu bisa terjadi karena ini kesalahan dari pemain. Iya, iya. Nah, biasa kan klub ini enggan untuk memotong atau melepas pemain gara-gara yang masih ada kontrak, takut kena kompensasi besar kan. Apalagi gaji Pogba ini termasuk besar. Ini nggak perlu berarti ya. Ini mungkin bisa terjadi karena ada alasan hukuman, ya ini kan kriminal berarti kan sampai ada arbitrase dari Sport Arbitration Organization. Ini mungkin. Jadi buat gue Juve harusnya sesegera mungkin, walaupun tadi kata Mas Haryo juga bilang tanpa adanya vonis dari arbitrase ini harusnya udah mencoreng nama Juve. Jangan-jangan ini nama permainan besar dari Juve. Juventus untuk mengurangi beban gaji, jadi nih dikasih zat terlarang di minumannya Pogba. Tapi kalau lihat dari sisi Juve-nya justru ini bagus kan, karena
dia bisa menghilangkan beban gaji yang paling besar, karena Pogba gaji paling besar nih Bung Harpa kan. Beban gaji dan juga kan beban image ya. Walaupun image Juve kan ya kita tahu lah dari dulu sering tersangkut skandal macam-macam. Sekarang bersih lah. Kecuali ini soal masalah pembukuan yang menjadi masalah. Iya kan ya. selalu emang ya gitulah. Jadi Arthur ya dan mengurangi Pjanic. sedikit lah ini masalah di Juventus. Tapi yang pasti sih Kira-kira cocoknya jadi apa dia kerjanya kalau nggak main bola? Dancer, tiktokers, Influencer. influencer. dia kayak salahnya masuk streamer kayak Streamer. Aisha. salahnya Iya, masuk ke MU kayak dah. Ubah karir ya. Jangan, MU lagi mau dibikin bagus sama ini. Dia juga nyesel. Tapi gue dikit nambahin, gue setuju sama Bung Harpa karena sebelum ada doping pun musim lalu dia cuma main 13 kali, total 13 kali main pun cuma 160 menit. Musim ini pun cuma main 2 kali. Jadi ada doping atau nggak doping, dia sendiri juga udah nggak profesional. Menurut gue profesional bukan cuma dari gaya atau segala macam. Lu untuk stay fit menurut gue juga itu salah satu faktor profesional juga. Gue ngeliat dia ini nggak punya keinginan untuk bisa fight untuk terus fit segala macam, dan ini bukan cuma di Juventus. Ketika di MU pun gue ngeliat dia salah satu pemain yang nggak mau fight. Mungkin dia salah satu yang dimaksud sama Mourinho sebagai toxic juga di skuadnya segala macam. Jadi menurut gue dia nanti ketika pensiun, ketika karir sepak bolanya selesai, ketika dia look back karir dia ke belakang, menurut gue bakal nyesel banget sih karena dia punya talent sebesar luar itu. biasa. Ketika di Prancis juara juga gue menyaksikan dia talentnya sebesar itu, tapi dia ngelihat semua ini sebagai hal yang bisa dia sia-siain. Menurut gue ini sayang banget karakter seperti ini bisa selesai sebegitu cepat, dan menurut gue ya kita udah ngeliat end of the road dari si Pogba ini sekarang. Tapi gue melihat media kan memberitakan dia seolah punya talentanya sangat besar dan lain-lain. Kalau kita bandingin sama Zidane gitu, as a gelandang Perancis karena pernah Piala Dunia juga kan. Menurut lo, apakah talentanya sebesar Zidane? Enggak. Wow, Karena kan ya, diangkat-angkat talentanya Enggak, juga besar. Zidane Kan? wah. Karena gue gila. melihat Pogba itu besar karena dia juga mendapatkan tim yang bagus. Di Juve dulu ada Pirlo, ada si siapa? Marchisio, Vidal, juga. Marchisio. Tapi secara performa juga bagus Iya, menurut maksud sering gue itu. tapi dia ketika di MU nggak bisa menjadi pemain yang benar-benar menggendong. Paling cuma satu musim itu doang yang sempat menjadi terbanyak gol sama Musimnya assist ada Ibra ya? Bukan, Musimnya eh, sama Ole ya? Ibra. Sama Bukannya Ole sama juga. Lukaku ya, gue lupa deh. Lukaku Ole. Ibra. Yang Mourinho itu kan. Mourinho Iya. juga. Sisanya udah nggak pernah jadi pemain yang bisa menjadi step up, menjadi leader gitu. Kalau di Prancis kan, Cepat puas, Ji. nah iya itu. Ya menurut gua- itu yang kita kan, gue selalu bilang ya ketika kita menganalisa kayak gitu ada mungkin 20%-an yang kita nggak tahu. Misalnya kayak kehidupan dia kita nggak tahu. Tapi balik lagi kalau memang dia menjaga pola pola makannya, lifestyle segala macem, pasti itu nggak mungkin outputnya berbeda jauh dengan apa yang dilakukan gitu loh. Kayak Zidane kita lihat sampai sekarang aja badannya juga masih ganteng aja sampai sekarang, bukan soal kurus ya, itunya, slim, lu mau maksudnya kacau lu Ji. Slim maksudnya slim. Langsung ganteng ya, langsung Iya, dibahas. maksudnya dari situ kan lu tanpa lu lihat oh pasti Emang Panji ini demennya botak-botak. Paniko dong. jadi jauh lah. Nah, yang membedakan itu kan lu tadi bandingin Pogba sama Zidane. Menurut gue yang paling penting dan paling membedakan adalah attitude. Iya, Itu yang paling penting. Profesionalitasnya Dia dan ini lagi-lagi nih pengalaman waktu 2016 Zidane udah pelatih kepala Madrid kan. Jadi cara dia menjawab wartawan juga sangat humble. Jadi waktu itu dia ditanya tuh. Bukan Bumble ya. Bukan beda. Kira-kira Bambel Anda apa Panji? Itu Bang Harpa tahu, gue dari Bang Harpa suka bahas Bumble katanya. Jadi dia ditanya wartawan Itali 2016 itu di Milan, kira-kira lu Anda setelah ini atau ada kak kemungkinan untuk melatih Juventus? Intinya dia jawab, wah itu suatu kehormatan suatu saat. Nah, sifat-sifat sikap seperti ini kan yang membuat seorang pemain itu kan akhirnya bisa long lasting. Itu hal kecil lah yang gue lihat langsung ya. Nah, sementara sorry to say Pogba tidak mempunyai hal itu. Terlepas dari dia doping apa enggak, tadi yang dibilang si Rizal, bukan tidak mungkin salah satu yang dibilang toksik di MU itu waktu Mourinho di MU adalah si Pogba itu Padahal ngapain sendiri. doping ya? Serie A doang padahal. Ya karena dia udah turun juga kan di situ Kualitasnya mungkin ya. turun. Dia juga ya akhirnya kita berasumsi ya walaupun bisa juga kita salah. Tapi akhirnya kita berasumsi oh karena lu udah turun sehingga lu masih mau nge-pumping tapi lu udah nggak mampu, lu pakai doping. Dan salah satu behavior dia yang juga disorotkan ketika dia cedera tuh. Kalau nggak salah dia apa ya kayak party apa gitu lah gue lupa. Jadi orang kayak wah No iya. surprise lah. Iya, jadi ya itu yang gue bilang. Rashford tukang party juga tuh padahal. Wah, Iya, ya dia masih gini. Langsung Gini. demam habis itu habis party. Kayak Balotelli waktu di City, waktu dia masih muda 21-22, itu gue inget banget tuh koran The Sun. Foto dia jam 3 pagi keluar dari klub, jam 6 pagi latihan. Oh, iya. Oke, di situ gue inget captionnya bilang gini, oke sekarang lu gak ada masalah, tapi nanti lu akan habis cepet. Nah itu, jadi si Rashford sekarang mungkin berapa umur paling 26-27 kali ya? Ya segitu doang. Nah, oke, masih gak ada masalah. Tapi lihat aja karirnya. Mungkin akan kalau dia kayak gitu terus, misalnya ya, dia party, dia apa segala macam, ya mungkin 28 29 udah mulai flop, 30. emang lu gak suka party, Mas? Gak terlalu suka gue. Oh, iya. Nggak mungkin Bung Harpa, Partikel. Nesa, Malen, Wah, framing. Panji. Nggak suka seminggu sekali. Panji. Itu kita lihat tadi apakah nasib Pogba akan ada
keringanan atau justru 4 tahun akan menjadi vonis akhir buat seorang Paul Pogba sekaligus menjadi akhir karir dia mungkin sepak bola Eropa, tapi mungkin kalau ke Arab 34 tahun masih oke lah, atau mungkin ke Liga Indonesia waktu kayak Michael Essien datang ke Bandung mungkin masih bisa juga, atau kakaknya Onana kan juga pernah main di Depok, mungkin menjadi karir yang bagus buat Paul Pogba. Buat kalian yang mungkin pernah ingat momen terbaik Pogba menurut kalian kapan? Apakah di Juventus, apakah di MU, Juventus, gua di Juventus. ataupun Iya, waktu yang bersama tendangan timnas jarak jauh tuh, Prancis ya? benar-benar. Iya, Juventus yang lagi tendangan jarak jauh tuh Yang disapu Expansion gini ya. waktu di Juventus ya. Dep segala macam kan di dulu. Oke, dan ini akan jadi akhir jumpa kita kali ini. Thank you Bung Harpa, thank you Aldi, thank you juga Rijal, dan thank you Emang buat lo fans MU tim- gak berkesan sama Pogba? Biasa aja. Oh, gua. iya. Jogetnya. Gitu sih ya. Dan buat kalian yang gue lupa ngomong apa ya. Dan menyaksikan DP pastinya tadi ada prediksi skornya yang pastinya menarik untuk tunggu di hari Senin besok, termasuk derby Manchester. Sampai ketemu semuanya. Happy weekend Jebret Team. Bye bye semuanya. Thank you juga Awis Harimandi. Bye bye.